Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الجماعة أيها المسلمون والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan semua amalan ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perintah, tidak ada larangan di dalam agama ini kecuali semuanya telah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan marilah senantiasa kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan kita sekarang ini, semakin banyak kita bersyukur, maka Allah akan terus memberikan nikmat-nikmat kepada diri kita. Tetapi bila mana kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, justru Allah akan berikan kepada kita azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama, mengkaji bersama-sama, kita ambilkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang man huwa waliyullah. Siapa itu wali Allah? Sering kita dengar tentang istilah wali Allah. Dan mungkin sampai sekarang ini ada di benak kita, ada di pikiran kita, ada di bayangan kita, seorang wali adalah seorang yang memiliki apa? Kesaktian. Ya, yang megang batu berubah jadi emas. Emas dipegang berubah jadi batu lagi. Kemudian orang yang sakit dirubah jadi, dipegang kemudian menjadi apa? Sembuh. Wong loro dimek dadi sembuh dadi mari. Wong elek dimek dadi bagus, ganteng. Awake dhewe bareng-bareng ya nyedaki ben dimek ben dadi ganteng. Ya. Kemudian orang yang buta dimek bisa melek. Orang yang bisu ditiup, disebul, iso dadi ngomong, bengok-bengok dan seterusnya. Itu yang ada di benak kita. Kemudian mungkin ada yang berpikiran wali itu yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, sing memanjat genting atau berjalan di atas genting, gentingnya ora pecah, gentingnya pres masalahnya sekarang ya. Wajar tidak pecah, tapi dulu kan genteng yang tipis. Nah, sampai sekarang mungkin kita memiliki pandangan yang seperti itu. Ya, kemudian bayangan kita juga seorang wali itu adalah seorang laki-laki, kemudian pakaiannya
Sarungan apa jubahan? Jubahan. Ya berarti Pak Rujito wali sering jubahan. Ya, jubahan. Kemudian pakai apa? Surban. Kemudian di tangannya ada tasbih. Kemudian terlihat alimnya, terlihat solehnya. Ya, terlihat alimnya, terlihat solehnya. Itu sampai sekarang kita berpandangan wali itu seperti itu. Nah, di sini di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi di sini ada 4 syarat seseorang itu dikatakan sebagai seorang wali. Yang memberikan syarat itu bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ini disebutkan, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu pertama, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Maksudnya tidak ada rasa takut bagi mereka adalah takut akan masa depan dia. Aku koyong ini kira-kira iso sugih apa ora ya? Aku ngene iki so anakku pinter-pinter apa ora ya? Gek-gek kaya Pak E ra patek pinter. Gek-gek kaya Mak E ra patek pinter. Kaya ngene iki so aku iso sehat apa ora ya? Jadi ada kekhawatiran tentang masa depan dia. Nah, bagi seorang wali Allah, dia tidak akan khawatir tentang masa depan dia. Saya sekarang itu bukan seorang sarjono, apa sarjono? Sarjana. Kira-kira untuk gawean pora. Enggak ada kekhawatiran bagi dia terkait masa depan. Ini seorang wali Allah. Syarat kedua, walahum yahzanun, tidak ada kesedihan bagi diri dia terhadap apa yang telah berlalu. Bayang-bayang ke yang telah berlalu, dia merasa sedih. Apa yang diuji oleh Allah terhadap diri dia, dia sedih. Apa yang telah meninggal dari keluarga dia, dia terus meratapi kesedihan. Kemudian dia pernah punya rumah yang bagus terbakar, sedih. Pernah punya mobil, pernah punya motor, hilang, sedih dia. Nah, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang telah berlalu tidak ada kesedihan. Yang lalu biarlah berlalu. Itu seorang wali Allah. Yang ketiga, alladzina amanu, dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman terhadap takdir Allah, beriman kepada yaumul akhir. Ini seorang wali. Jadi beriman terhadap rukun iman yang jumlahnya ada 6. Ya. Jadi betul-betul iman. Kemudian ketika dia mengikrarkan dia itu seorang yang beriman, berarti kesehariannya tidak melakukan perbuatan kekufuran, tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat keempat, firman Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dia seorang wali atau bukan, wa kanu yattaqun. Dirinya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertanam bagi diri dia rasa takut ketika akan melakukan dosa, melakukan maksiat. Kesehariannya dia beramal dengan amal yang baik, dengan amal kebaikan, dengan amal soleh. Banyak ibadahnya, banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini adalah syarat seseorang dikatakan sebagai seorang wali Allah. Berarti ketika kita melihat 4 syarat ini, maka seorang wali tidak bisa dilihat hanya sekedar yang nampak saja. Wah, dia seorang yang berjubah berarti wali. Kemudian di tangannya ada tasbih yang gedene sak beluluk-beluluk misalnya. Wah, dia wali, apalagi tasbihnya sak klopo-klopo. Wah, tambah luweh wali meneh itu. Tidak seperti itu. Ya, jadi wali itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, fa auliyaullahumul mu'minunal muttaqun. Seorang wali Allah adalah orang yang satu, beriman. Ya, beriman. Jadi kalau saya sebutkan seorang yang beriman, berarti dia jauh dari kesyirikan, kekufuran dalam kehidupan kesehariannya. Berarti seorang wali Allah nggak pernah dia minta kepada orang-orang yang sudah mati. Seorang wali Allah tidak pernah dia itu memuja-muja ya barang-barang yang ada di dunia ini. Seorang wali Allah imannya hanya kepada Allah Ta'ala. Ketika dia memohon, minta kepada Allah Ta'ala. Ketika dia menyembelih berkorban, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dia beristi'anah, meminta pertolongan ketika mendapatkan kesulitan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah adalah dia seorang yang bertakwa. Kalau kita katakan dia seorang bertakwa, berarti dirinya berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, faqulu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi ta'ala waliyan. Seorang yang mukmin, beriman, seorang yang bertakwa, maka dia adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah pengertian wali Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sebagian orang berpendapat seorang wali itu boleh terbebas dari syariat. Ya, misalnya ada, kalau tadi kan di benak kita wali itu jubahan, tasbih, kita is walim pokoknya, terlihat alim. Ya, ngemek wong edan dadi apa tadi? Iso dadi waras, ngemek wong waras iso dadi mosok seperti itu. Ya, kemudian ngemek wong elek iso dadi ganteng dhewe rame-rame ya, ben dimek. Ya, di benak kita seperti itu seorang wali. Berarti kalau seperti itu, awake dhewe semua ini tertutup, nggak mungkin kita itu bisa menjadi walinya Allah. Dhewe nggak jubahan, pakaiannya ya pakaian biasa. Keseharian kita juga biasa saja. Ibadah kita juga biasa saja. Nggak mungkin kita menjadi seorang wali. Apalagi ibu-ibu pernah melihat seorang wali perempuan di TV. Ora enek, wali perempuan itu ora enek. Nek enek berarti TV ini salah itu. Ya, TV ini rusak kok enek wali seorang perempuan itu enggak ada. Ya. Kemudian ada yang berpendapat juga seorang wali itu bebas dari syariat. Enek wong sing kurang sak sendok ya kadang-kadang ya, apa kurang saon pelaku pendak dino ngalor ngidul, ngetan ngulon, wis ora tau salat, ora tau poso. Tapi ketika ngomong itu kadang bener, teko-teko ngomong, kobongan, tenan nek tonggone sing kobongan. Ya, kemudian teko ngomong, tabrakan. Tiba-tiba memang ada tabrakan. Kowe sugih, tiba-tiba sugih tenan. Melarat, melarat. Anakmu pinter loh. Jadi pinter tenan anaknya. Lah omongan-omongan yang pas seperti itu dianggap walaupun dia ora patek genep, dia itu seorang wali. Ya, jenenge wali jadab atau wali majdub. Dia itu wali. Kemudian kenapa dia kok terlihat ketoke ora waras? Dijawab
Karena dia itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking cintanya kepada Allah taala sehingga dia itu sudah enggak peduli lagi terhadap dunia. Pakaian enggak diperhatikan, keluarga enggak diperhatikan, ya ora kerja hanya mlaku rono rene saja, enek panganan yo di pangan, mlebu warung pangan, metu ya metu, ora tau bayar. Bakule warung ya ora wani nagih, mergone napa? Wali. Ya, wali. Seperti itu. Nah, terkadang dianggap oleh sebagian kita wali itu seperti itu dan terbebas dari syariat agama ini. Ora sholat ora apa-apa. Karena sebetulnya dia itu ya sholat, tapi nggak nampak oleh kita. Sing penting atine itu sangat cinta kepada Allah, tertanam sangat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat yang salah. Kalau kita katakan siapa walinya para wali, sinten nggih? Waline para wali itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walinya para wali ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang paling cinta, paling mahabbah kepada Allah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah walinya para wali. Tapi kita lihat bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap kenceng. Ya, tetap di puncak ibadah. Sholat malamnya saja bagaimana? Sampai bengkak kakinya. Karena saking lamanya ibadah malamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak lama bagaimana? 1 rakaat saja membaca surat Al-Baqarah. Kemudian lanjut surat An-Nisa. Baca lagi surat Ali Imran baru sujud. Baru ruku. Itu Nabi Muhammad. Ya, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya Masya Allah. Kemudian puasanya, kemudian sedekahnya, kemudian amaliyah kesehariannya, tetap menjalankan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak benar ketika dikatakan seorang wali itu boleh terbebas dari syariat ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan seandainya Musa hidup di zamanku ini, dia harus menjalankan syariatku, yaitu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di akhir zaman yaitu muncullah siapa? Imam Mahdi. Pernah kita bahas ya? Imam Mahdi. Ketika mengimami sholat, mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan dari langit ya untuk membunuh Dajjal, kemudian diminta Nabi Isa mengimami sholat, tidak mau mempersilahkan kepada Imam Mahdi untuk mengimami sholat. Ini menunjukkan syariatnya Nabi Muhammad SAW itu tetap dipakai, ya tetap dipakai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada diri Nabi Muhammad SAW sampai ketika beliau sakit menjelang wafat. Kemudian beliau mengatakan asollan nasu, apakah manusia itu sudah menjalankan sholat? Faqalu lahum yantadiru naka ya Rasulullah. Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah. Karena Nabi ketika itu sakit yang sangat parah. Kenapa Nabi bisa sakit? Karena diracun oleh seorang wanita Yahudi dengan racun yang sangat ganas. Qala dha'uli ma'an fil mikhdhabi. Siapkan untukku air yang ada di sebuah baskom, saya akan berwudu. Dalam keadaan sakit parah, Nabi tetap akan menjalankan sholat. Ya, jadi Nabi sendiri pun tidak terbebas dari syariat, tetap melakukan syariat yaitu menjalankan sholat. Makanya seorang yang mengaku wali kemudian ditanya sudah sholat belum? Sudah, tadi
Mekah misalnya. Salat yang neng Mekah yo salat tenan ora itu wong diri dia ada di sini. Kemudian seperti Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab sedang sakit parah. Kenapa? Ketika mengimami sholat subuh ditikam, ditusuk oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ya, Abu Lu'lu'ah itu membunuh Umar bin Khattab dari belakang. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, as-sholah, wahai Amirul Mukminin, sekarang waktu sholat." Faqala ajal innahu la hadza fil islami laisa liman adho as-sholah. Ya, kata Umar bin Khattab, karena tidak ada bagian dalam Islam bagi seseorang yang tidak menjalankan sholat. Tidak ada bagian Islam bagi seseorang yang dia tidak menjalankan sholat. Jadi dalam sakit yang sangat parah, dijelaskan dalam Sahih Bukhari ketika itu ya ditikam dari belakang itu sampai ususnya itu keluar, terputus, sehingga apa yang dimakan itu keluar kembali lewat ususnya. Itu selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari Umar bin Khattab meninggal dunia. Sholat bagaimana? Tetap menjalankan sholat. Ya, tetap menjalankan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kesimpulannya di sini adalah seorang wali Allah dia itu memang harus betul-betul beriman. Ya, seorang yang beriman, beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia seorang yang bertakwa. Yang bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah para ulama Ahlus Sunnah mereka itu wali Allah? Maka jelas dikatakan mereka adalah para wali Allah. Jadi para ulama-ulama Ahlus Sunnah yang kesehariannya menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ibadahnya sesuai dengan ibadahnya Nabi SAW, amaliyahnya sesuai dengan amaliyah Nabi SAW, maka mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah para wali Allah itu mesti mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ada yang namanya karomah, ada yang namanya mukjizat. Mukjizat dan karomah itu artinya sama, sesuatu yang luar biasa, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul. Kalau karomah itu diberikan kepada para wali-wali Allah. Kesamaannya mukjizat dan karomah itu datang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dipelajari terlebih dahulu. Seperti mukjizatnya Nabi Muhammad itu ketika berjalan di atasnya ada apa? Awan yang menaungi beliau. Kemudian bisa membelah bulan dan seterusnya. Kemudian di antaranya mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian orang yang terkena penyakit bisa disembuhkan dan banyak mukjizat yang lainnya. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam bisa melemparkan tongkat menjadi ular. Kemudian melemparkan tongkat, memukulkan tongkat di laut, laut bisa menjadi terbelah. Itu mukjizat. Dan itu tidak dipelajari tapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula karomah yang dimiliki oleh para wali itu tidak dipelajari. Ya, tapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti karomahnya Maryam. Tahu Maryam? Ibunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dalam keadaan hamil, ya menggoncangkan, kalau istilah kita apa? Ngerok pohon kurma, pohon kurmanya bisa rontok.
Ya, bisa berjatuhan. Ibu-ibu sini ketika hamil, enek wit klopo dirok bisa, sing ngambruk, ya sing ngerok itu. Wit klopone ya ora medas, ora ngopo-ngopo. Dan itu Maryam bisa melakukan seperti itu, enggak pernah dia melakukan tirakatan dulu, poso ini, poso itu, wirid dulu, enggak. Karena karomah itu adalah keistimewaan yang langsung diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, tanpa harus dipelajari terlebih dahulu. Ya, ini namanya karomah. Ya, namanya karomah. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukan kaum muslimin ketika akan menyerang Romawi. Kemudian di depannya ada membentang sungai yang sangat lebar. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Tidak ada jalan menuju Romawi yang ada di seberang sungai kecuali harus melewati sungai yang lebar, yang dalam tadi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa berjalan di atas air. Kemudian Allah kabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Bersama pasukannya bisa berjalan di atas air. Yang jalan ya jalan, yang naik kuda, yang nuntun onta. Yang di seberang sana orang-orang Romawi menunggu Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya. Apa yang mereka lakukan? Ya langsung lari kocar kacir. Nggak mungkin kita akan berperang melawan pasukan yang bisa berjalan di atas air. Apakah para sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum itu melakukan puasa dulu, tirakatan dulu, wirid dulu? Enggak. Itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ya banyak karomah-karomah yang diberikan Allah kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, bertakwa. Ini adalah karomah. Ini adalah karomah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, ya, dijelaskan di sini dalam surat Yunus, laumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, ya, wali-wali Allah, mereka mendapatkan busro. Apa artinya busro? Nek bisaroh apa bisaroh? Bisaroh apa? Duit ya bisaroh ya. Ya, kui sing ngisi untuk bisaroh. Wah, berarti untuk apa? Amplop jerone kosong. Apa nek duit ya? Nek sekarang wis enggak model. Ngisi ngaji kasih amplop enggak model. Modelnya apa? Transfer. Kirim Pak Ustadz nomor rekening, wah langsung. Ya, jadi laumul busro. Bagi seorang wali Allah, dia akan mendapatkan kabar gembira. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketika dia hidup di dunia dan ketika dia berada di akhirat. Di antaranya kabar gembira atau busro yang dia dapatkan di dunia adalah pujian yang baik. Jadi orang-orang itu banyak yang memuji kepada diri dia. Jadi kalau diri kita, ya, keseharian itu beramal baik, ibadahnya baik, kepada orang itu baik, orang-orang itu akan memuji kepada diri kita. Masya Allah mas ini baik, Masya Allah mbak ini itu orangnya baik, ibu ini orangnya baik, bapak ini orangnya baik. Kemudian kalau mati mau diberangkatkan, niki saya nggih boten ngono. Enggak ada sekarang, walaupun itu sing mati wong ora genah mesti saya nggih, saya nggih, saya. Wani ora muni mboten ngono. Kuwi wonge ora tau salat, ya wonge ya mbesase, saya nggih mboten, saya nggih mboten. Wah, niku kekendelen seperti itu. Ya. Jadi orang itu akan memuji kepada dirinya, Masya Allah dia adalah seorang yang baik. Kemudian orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik itu akan sangat cinta kepada diri dia. Nek wong sing jahat yo tetep ora seneng.
Ya, karena kita itu berteman, bertetangga di dunia ini itu ada dua macam. Ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Ya. Kalau kita berbuat baik, maka akan dicintai oleh teman kita yang baik dan akan dibenci oleh teman kita yang buruk. Kalau kita berperilaku buruk akan dicintai oleh rekan-rekan kita yang buruk, kemudian dibenci oleh rekan-rekan kita yang baik. Ya, tergantung kita ingin menjadi orang yang baik atau orang yang buruk. Nah, orang-orang yang baik, yaitu wali-wali Allah, itu akan dicintai oleh orang-orang yang berhati baik. Kemudian juga Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan dia. Delale yang diinginkan kok ya kesampaian terus. Ya, dikabulkan terus. Kok yo gampang saja, mudah saja. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keseharian seorang wali Allah itu akhlaknya akhlak yang baik, jauh dari akhlak yang buruk. Ya, dari lisannya itu keluar kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang buruk, kata-kata yang saru. Dikit-dikit nyebut binatang, nusu sidik nyebut binatang. Ya, mulutnya gampang misuh-misuh atau misuh. Ya, mie bakso ya, misuh-misuh. Gaweane muring-muring. Enggak seperti itu. Kalau kita menginginkan diri kita sebagai wali Allah, maka kita berusaha. Walaupun ini tidak mudah, kita berperilaku dengan perilaku yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian busra fil akhirah, kabar gembira di akhirat. Ya, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah di atas ucapannya dia tadi, mengatakan Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Ya, dan dia istiqomah di atas ucapannya tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada diri dia ketika dia meninggal dunia sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan memiliki rasa takut dan janganlah kamu bersedih. Wabsyiru bil jannah, kita beri kabar gembira dengan adanya jannah. Apa jannah? Surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi orang-orang yang berperilaku baik, berakhlak baik, beriman, bertakwa, itu ketika akan meninggal dunia, maka didatangi malaikat, kemudian dicabut ruhnya, itu dengan cara yang baik-baik. Kemudian fil kubri, di kuburnya bagaimana seorang wali Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan nikmat kubur. Jadi ini termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya setiap kita berada di alam barzakh atau alam kubur, kalau enggak mendapatkan nikmat kubur berarti kita mendapatkan siksa kubur. Ya, satu di antara dua itu. Kalau tidak mendapatkan nikmat kubur, berarti mendapatkan siksa kubur. Nah, bagi wali Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari neraka jahanam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai kesimpulan bahwasannya kita semua yang hadir di sini terkhususnya, ya, dan semua kaum muslimin muslimah yang ada, semua bisa menjadi wali Allah. Ya, kita semua itu bisa menjadi wali Allah. Dan yang mengatakan sebagai wali atau bukan, itu adalah bukan kita, tapi penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi orang-orang yang beriman,
Ya, beriman, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauh dari kekufuran, kesyirikan. Kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti keseharian kita melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita itu sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kalau kita pengen menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita bisa wah aku rai mungkin iso dadi wali. Watu tak mek ya tetep watu kok. Ya, emas tak mek ya dadi emas. Ya, enek Mas Arkan, Mas Pandu, Mas apa lagi? Ya. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan wali Allah. Ya, intinya kita jaga iman kita jaga takwa kita, insya Allah kita itu sebagai wali Allah. Baik kita laki-laki maupun perempuan. Maka pandangan-pandangan kita yang terdahulu, wali harus bersoban, bertasbih, kemudian bisa merubah ini, itu, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang kita jumpai di film-film saja. Ya, tetapi kadang kalau Allah memberikan karomah, ya itu bisa terjadi. Ya, tetapi karomah sesuatu yang tidak bisa dipelajari, tapi datang sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya karomah. Ya, langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di benak kita dulu, ya wali itu ya tidak ibadah enggak apa-apa, wong dia sudah wali. Wali ora salat ora popo, ora poso ora popo, karena dia seorang wali. Nah, padahal kita ada dua contoh saja tadi dari Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua manusia terbaik dalam kondisi mau meninggal saja tidak mau meninggalkan syariat agama. Sholat tetap dilakukan sholat. Ya, jadi ini adalah yang dimaksud dengan wali Allah. Jadi sekali lagi kita semua sangat bisa menjadi wali Allah. Ya, sangat terbuka bagi kita menjadi wali Allah dengan syarat apa tadi? Beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita perbaiki. Ya, kita jalankan syariat agama. Insya Allah kita akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nek urung dadi wali Allah ya minimal dadi wali apa? Wali murid ya. Wali murid, nek guru ya dadi wali kelas. Nek cedak ngawi sana dadi wali kukun, ada enggak wali kukun? Ya, wali kukun ini cedak ngawi sana. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu saja yang kita pelajari di malam hari ini. Kita sudah mengetahui sejatinya wali Allah itu siapa, sehingga tidak salah penafsiran lagi jadi maksud wali itu siapa. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dari saya pribadi dan syaitan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.